Waalaikumsalam. Good afternoon, everyone. First of all, I would like to say thanks to Allah Subhanahu wa Taala for giving us mercy and blessings without stopping days to days, hours to hours, even seconds to second, while we can be together in this good place. Well, secondly, my salawat and salam for our Prophet Muhammad SAW, who always give goodness and in the world. Well, and the last one, thanks for you guys for joining us in this presentation. So, yeah, today is the presenter is local language dialect Buginese. Will be presented by Bung Isan Halis, Dayu Melda, Eva Rayanti, Anissa Fitri, and Aldi Paradiganja. Well, okay. Abstract. This paper presents a comprehensive overview on the Bugis language on the phonological system, syntax structure, and sociolinguistic function. It highlights the distinctive sound system of Buginese, the structure, syntax, and the significant culture, educational, and religion roles the language plays among Bugis community in South Sulawesi and beyond. While the next one will be presented by sorry. Lisa. Okay, thank you, moderator. I will explain about the introduction. The Bugis language, primarily spoken in South Sulawesi, is one of the regional languages in the Austronesian family, and it is used by millions of speakers. Beyond serving as a means of their communication, it functions as a marker of cultural identity, a preserver of oral and written tradition, and a source of ethnic pride for the Bugis people. This discussion explores the Bugis language through three main aspects. First, phonology, which covers the system sounds of pattern, and second, syntax, which explains how the sentences are structured, and the last, sociolinguistic functions, which reveal how the language is used in social and cultural context. So each part offers a closer look at how the language functions and why it remains so important to the Bugis community today. And the next, a more detailed explanation of the third aspect will be provided by my friend. Okay, thank you for Anissa to give me the opportunity. So, in this slide, we will discuss about phonology of Buginese. There a phonology of Buginese consists of three main parts. The first is vowel system, second consonant system, three syllable, structure, and stress. The vowel system of Buginese includes 6 phonemic categories: I, E, A, O, U. High vowels I and U occur in words like isi or condense and ulu, head atau kepala. The language also distinguishes between closed mid and open mid while the open central vowel a, and back mid vowel o are frequent. And second, the consonant inventory is rich with plosives P, B, T, D, C, K, G, and then glottal stop. Nasals, for example, M, N,
N. And then fricatives, S, H. And then lateral, L. And then trill, R. And last glitch. For example, include mata, A, and sapa, met. The glottal stop is phonemic and occurs frequently in word final position. And the last syllable structure follow consonant, vowel, and consonant patterns, with example such as bate, consonant, vowel, and umpa, vowels, consonant, vowels. Consonant gemination is meaningful, distinguishing words like rapo, thick from rapo. Stress is evenly distributed and typically falls on the final syllables. Jadi bahasa Bugis itu memiliki sistem fonologi yang terdiri dari 3. Yang pertama vowel system, yang membedakan bahasa Bugis ini mempunyai perbedaan huruf vowelnya atau huruf vokalnya, berbeda dengan bahasa Indonesia yang hanya memiliki 5 huruf vokal, sedangkan bahasa Bugis itu ada 6, A, I, U, E, O, tapi E-nya itu ada yang open, ada yang close, seperti itu. Dan juga sistem konsonannya juga cukup banyak, cukup beragam di sini. Ada plosive, ada nasal, ada fricative, glid, glottal stop. Dan terakhir, bahasa Bugis juga memiliki struktur suku kata. Umumnya sama seperti struktur kata yang lain, konsonant vowel, seperti itu. Contohnya bate, B-nya itu konsonan, A-nya itu vowel. Begitu seterusnya, vowel, konsonan. Jadi fonologi Bugis memperlihatkan kekhasan bunyi yang menjadi identitas penting bagi penuturnya. Okay. And the next slide will present by my friend. Yeah, thank you. Okay. What's her name? Eva. Eva. Okay. Okay, thank you for the opportunity. So here, after we hear the explanation about the phonology of Bugis by Kaisan, now we will talk about the syntax of the Bugis. So we know that syntax is a branch of linguistics that studies how words are arranged into phrase, clause, and sentence to create meaningful and grammatically correct structure. So here we want to know how the sentence of the Bugis. First, the basic sentence structure. The first is about the basic sentence structure. The basic sentence structure here means that the most common word order in a language offers including subject, predicate, and object or adverbial. Jadi di sini kita tahu bahwa basic sentence structure itu terdiri dari subject, predicate, and object atau adverbial. And how about the Bugis languages? So for the Bugis languages, the typical sentence order is the subject, predicate, and adverbial, or we call it as SPA, subject, predicate, and adverbial. The example is ia membaca di kampus. Here, for the example, we can say ia is the subject, membaca is the predicate, and the campus is the adverbial. So it shows that the basic sentence structure of Bugis consists of subject, predicate, and adverbial. So this is structure is systematic and resembles it with Indonesian and English. And after the basic sentence structure, there is the complex sentences. In syntax, we talk about the complex sentences. Here, the complex sentences means that sentence contain more than one clause and usually connect with conjunction or conditional markers. The conditional and other complex construction are also found. For the example, we can see the
The example, nareko mapojna lempuna mahasiswa. Na iya iaro penderita. Nah, we can translate it in English become if a student's honesty is sincere, then that is the sign of a knowledgeable person. Here in the example, we can see na iaro is the conjunction or the conditional markers. It shows that the sentences is a complex sentence because consists of more than one clause. And the last about the syntax of the beginners is the implication for language learning. This section discusses about the importance of synthetic analysis for second language learning and translation and also the grammatical awareness. It means that this understanding beginners of the syntax beginners helps in the translation and second language learning. So it enhances grammatical awareness and provides light into structural similarities and difference across language. Jadi di mana implikasi dari untuk apa kita mengetahui apa itu sinteks dari beginners, kita bisa membantu kita memahami bagaimana second language learning dan memahami bagaimana perbedaan antar bahasa. Di sini bisa kita lihat bahwa perbedaan antara bahasa Bugis dan bahasa yang kita pelajari atau bahasa Inggris dan yang kita gunakan dengan mengenai syntax of beginners, kita bisa mendapatkan perbedaan bahwa every language have their difference, mempunyai perbedaan dan ciri khas masing-masing. So I think that's all for me. Okay, thank you for Eva, and the next slide will be presented by Fandi Faradiansyah. Well, Fandi is yours. Thank you, moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yeah, based on my previous explanation, I would like to continue the next part. That is about functions and status of the Bugis language or Bugis. So the first one is socio-cultural function. Socio-cultural functions refer to the ways in which language is used in cultural practices, traditions, social communication, and identity. Jadi bahasa Inggris itu atau socio-cultural function itu merujuk pada bagaimana sebuah lokal bahasa itu digunakan. Apakah dia digunakan untuk praktek budaya, tradisi, atau hanya sekedar daily communication atau bahasa sehari-hari. Ya, jadi Bugis is used in daily communication, customary ceremonies, oral literature, and religious practices. Maintain cultural identity. Jadi Bugis is not just daily communication, but also used in customary ceremonies. Nah, hanya digunakan sebagai bahasa sehari-hari, but also customary ceremonies. Ya, misalnya ada event-event adat misalnya. Kemudian oral literature and religious practices dalam kegiatan keagamaan. Inilah sebab kenapa inilah fungsi dari bahasa Bugis. Kenapa jadi salah satu bahasa yang masih konsisten atau masih kuat dipakai, karena the function is not just one function but several function, yaitu daily communication, customary ceremonies, oral literature, and religious practices. Misalnya kalau daily communication itu biasanya misalnya kalau dalam bahasa Bugis teko lau atau teko milau, kamu mau kemana? Misalnya kalau dijawab elokka jampa-jampa, saya mau jalan-jalan misalnya, atau elokka bersama jalan misalnya. Itu bahasa communication atau daily communication, suatu bahasa sehari-hari. Kalau customary ceremonies biasanya dalam acara adat, misalnya wedding event, biasanya kalau dalam doa itu masih menggunakan bahasa Bugis. Kemudian oral literatur, sastra lisan, salah satu sastra lisan yang dipakai bahasa Bugis, sastra terkenal, sastra Padang, dan yang diakui oleh UNESCO sebagai salah satu bahasa sastra terpanjang di dunia. Itulah kenapa bahasa Bugis masih kuat sampai sekarang, karena dipakai bukan cuma orang Bugis. Then the dialects of variations, dialect and variation are the regional forms of language, often different in vocabulary, pronunciation, and usage, but repeating usually intelligible. So dialects adalah bentuk atau macam-macam bahasa dalam
different dialect, but the native speaker from each dialect can understand what the native speaker speak in Bugis. Jadi walaupun berbeda dialek, tetapi sama-sama tapi masing-masing dialek ini penutur aslinya tetap akan mengerti satu sama lain. Walaupun berbeda dialek karena satu dialek Bugis walaupun beda-beda misalnya the pronunciation atau the vocabulary paling cuma satu dua huruf yang berbeda tapi mereka bisa saling mengerti. Itu tentang dialek Bugis. And then the last one is current status. Current status refers to the present condition of a language, whether it is thriving, in danger, or undergoing language shift. Jadi current status itu menunjuk pada posisi bahasa Bugis ini dia seperti apa sekarang. Nah, UNESCO classifies Bugis as a vigorous language. Jadi UNESCO mengklasifikasikan Bugis adalah salah satu bahasa lokal yang masih kuat. Di sini dia sebutkan as a vigorous language. Seperti yang saya sebutkan di awal, social cultural function karena bahasa Bugis bukan hanya sekedar satu fungsi tetapi beberapa fungsi. Makanya dia disebut sebagai vigorous language, salah satu bahasa yang konsisten dan kuat sampai sekarang. Kemudian, however, in urban settings, Indonesia often dominates, leading to gradual language shift. Nah, namun di sini disambung, namun di urban setting di perkotaan Indonesia often dominates, bahasa Indonesia lebih dominasi, leading to gradual language shift. Ya, ini dia bilang di perkotaan bahasa Bugis itu lebih banyak menggunakan di kota itu lebih banyak menggunakan bahasa Indonesia daripada bahasa Bugis karena memang di kota itu, kalau di kota besar itu bahasa itu bukan lagi cuma ada satu bahasa misalnya Bugis. Di kota besar bukan cuma memakai satu bahasa tapi banyak bahasa, makanya orang lebih suka menggunakan bahasa Indonesia saja supaya semuanya mengerti. Karena kalau mereka pakai bahasa Bugis pasti orang yang lain belum tentu mengerti. Makanya disebutkan di sini in urban setting, di perkotaan itu lebih banyak menggunakan bahasa Indonesia. Tapi bahasa Bugis ini bukan berarti tidak lagi digunakan, dia banyak digunakan di desa-desa. Kalau kita cari di desa-desa, apalagi di Sulawesi Selatan, di desa-desa itu lebih menggunakan bahasa Bugis. Seperti yang tadi yang saya bilang di social cultural function, daily communication, customary ceremonies, political, and religious practices. So that's the function of Bugis and the status of Bugis and the dialects of Bugis. Thank you. Okay. Thank you, Rivaldi. And okay, in this conclusion will present by me. Well, the Bugis language illustrates the deep interconnection between linguistic structures and culture practice. Its phonological and syntax system demonstrates typological richness, while its societal roles ensure its continued vitality despite external pressure. Jadi teman-teman, jadi suku Bugis itu sendiri dia merupakan suatu kelompok etnis terbesar di Sulawesi Selatan, seperti itu. Dan termasuk juga dalam rumpun Austronesia. Nah, apa sih itu? Yaitu rumpun bahasa dan budaya yang tersebar luas di daerah tersebar luas dari Taiwan, Filipina, Indonesia hingga Pasifik, seperti itu. Nah, kemudian dalam sejarahnya pun orang Bugis terkenal sebagai pelaut, pedagang dan perantau sejak abad ke-15, seperti itu. Kemudian kalau penutur asli suku Bugis itu adalah masyarakat yang tinggal di Sulawesi Selatan, terutama di wilayah Bone, Wajo, Sopeng, seperti itu, Sidrap, Sinjai, begitu teman-teman. Dan juga saya sedikit mau menambahkan bahwasanya di Bugis itu ketika kita berbicara bahasa daerah
bahasa Bugis itu kita pakai ada namanya apostrof seperti itu, ada yang pakai apostrof, ada yang tidak seperti itu. Kayak contohnya di sini, misalnya kita mau bilang dunia tapi kalau di bahasa Bugisnya itu kita cuma bilang lino, kayak gitu lino. Nah itu yang tidak pakai apostrof. Nah ketika dia pakai apostrof itu contohnya kayak mapoji, itu artinya suka, mapoji. Jadi agak bagaimana ya, ditekan di akhir begitu ya, mapoji. Iya, pakai apostrof di atasnya. Kayak sapa, kalau sapa itu artinya tidur, sapa gitu. Kayak apa ya? Kalau pakai apostrof terakhir pasti itu kayak akhirannya itu kayak ada tekanan begitu, sapa, mapoji. Nah beda dengan kayak lino tidak pakai apostrof, jadi biasa saja dia seperti itu. Oke teman-teman, well I think it's what is it? That's it for our presentation today. Well, if you have any suggestion or anything, can you share? It's very fascinating presentation ya, sangat menarik. We use bilingual karena ini bukan mata kuliah speaking, bukan mata kuliah skill. Saya izinkan untuk menggunakan bilingual, campur-campur, code mixing namanya, code switching and code mixing. Karena ada riset saya juga barusan ini bidang saya sosiolinguistik ya, sosiologi bahasa dan etnis, bahasa dan penutur dan kalau linguistik bahasa dan bahasa. Oke, ini menarik. Kita baru bahas. Saya tambahkan di sini. Ya, kebetulan saya bahasa ibu saya sebenarnya mama saya orang Bugis Segere. Orang tuanya merantau dari Segere ke kampung sekarang didominasi suku Bugis, Toltoli. Bupatinya saya orang Bugis. Ya. Kaki saya merantau dari Segere ke Toltoli. Kemudian ibu saya lahir besar di sana. Dan mereka Bugis Pangkep, Segere. Itu Bugis Makassar. Di kotanya Was Makassar, orang kayak di kampung istri saya, sebelahnya Maros, itu orang Bugis Makassar. Ya ini menarik ya, orang selatan sekali ya. Oke, kita bahas bahasa dan etnis dan penuturnya. Tadi ada yang saya terkesan ya, I was very impressed when Rivaldi, you mentioned that Bugis language is used as customary ceremony. Jadi bahasa Bugis termasuk bahasa yang digunakan pada umumnya bahasa daerah, ya, local language, ethnic language, digunakan juga untuk adat istiadat, customary ceremony, upacara pernikahan, upacara adat lah, selalu digunakan bahasa daerah. Nah, teori yang saya baca bahwa ada bahasa yang lemah, bahkan akan mati, language death, disappear. Ada yang bahasa strong. Di Indonesia dari sekitar 740 bahasa daerah, mother tongue, local languages, ya, mungkin ada sekitar lebih dari separuh yang lemah, weak, dan kemungkinan akan dalam waktu menurut Profesor David Crystal dalam bukunya Language Death, when the language disappear there will be social tragedy. Beliau katakan, profesor dari Cambridge University dalam bidang linguistik, bahasa itu akan mati sama dengan manusia kalau tidak digunakan. Bahasa yang kuat digunakan dalam upacara tadi dikatakan. Di Bali, saya pernah lama tinggal di Bali, pernah berkali-kali, barangkali sudah 25-30 kali ke Bali saya. Di Bali bahasanya tetap kuat karena dipakai sembahyang. Sembahyang itu pakai, tapi sudah berbau kayaknya dengan bahasa Sanskerta ya. Tapi bahasa Bali strong. Bahasa yang kuat itu biasa digunakan tidak hanya dalam komunikasi social interaction, tapi juga di upacara-upacara. Sehingga bahasa itu wajib digunakan dan penuturnya tidak malu-malu menggunakan bahasa itu. Bahasa Toli-Toli terancam punah dan kemungkinan besar akan hilang karena tidak diturunkan, hanya beberapa desa yang menggunakan bahasa itu. Justru di Toli-Toli bahasa daerahnya bahasa Bugis. Ya, kalau orang ngomong
ngomong bahasa Indonesia, logat Manado, Minahasa. Karena sama kan? Pada umumnya Indonesia Timur sama logatnya tabola bale. Biar NTT tabola bale, dorang, torang, ngana, ngoni. Ya. Oke, ini menarik. Sekarang saya buka untuk sesi question time. Kalau di luar negeri dibilang question time, tanya jawab. Tidak, bukan question answer tapi question time. Sekarang handle sama. Okay, guys. Ya, tanya jawab. Bisa pakai bahasa Indonesia, bahasa Inggris atau bahasa daerah. Boleh juga pakai bahasa daerah. Karena kita sosiolinguistik, bahasa apa saja. Bahkan bahasa Mandarin, kalau Anda bisa bahasa Arab bisa juga. Semua bahasa. Semua language. Body language juga boleh. Bahasa tubuh, bahasanya orang bobo. Ini Okay, time is yours. sebut nama ya. Say your name. Halo? Ya, halo. Oke, Miss Siti. Ya, Aisyah masuk. Oke. Ya, di Indonesia saja ya saya tanya. Yang tadi sudah dipresentasikan bahwa struktur suku kata bahasa Bugis itu mengikuti pola konsonan, bawel, konsonan, dan tekanannya biasanya jatuh pada suku kata terakhir ya. Nah, bagaimana kedua aturan fonologi itu dapat kerjasama untuk mengerti ritme dan bunyi dari puisi lisan ya, atau lagu-lagu tradisional Bugis. Ya, bagaimana aturan fonologi itu terkait irama dan tekanannya itu terhadap ritme dan bunyi dari puisi lisan sama lagu-lagu tradisional Bugis. Okay, we need to collect 3 questions. Kita kumpul 3 pertanyaan. For the first session. For Miss Siti Nur Aisyah Mansung, well, okay, first of all, I open for 3 questions first. Okay. Sebut namanya. Okay, first. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Umi Nur Hasanah from Bengkulu. Okay, in here you will discuss about local language dialect Bugis. And I wanna ask about phonology of Bugis. My question is, are there certain sound shifts in Bugis dialects in different regions, such as Bone, Wajo, or Luwu? Please explain with the examples. Thank you. Okay, thanks for the question, and then Mr. Keningsi, well, time is yours. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa pakai bahasa Jawa juga, Mbak. Kan sosiolinguistik ya. Yeah, so as we know that there are so many Bugis people live outside of South Sulawesi. Yeah, very good. As we notice that Bugis is originally from South Sulawesi. Kita bisa ketemu dengan orang Bugis itu di mana saja. Di Toboli ada. Banyak sekali. Parigi. Dan daya tahannya itu lumayan, bukan lumayan, Ulet sangat ya. kuat dalam arti kekeluargaan ataupun kerukunan. My question is that so this is from the social aspect. Yeah, How do Bugis migrants maintain their identity and social networks outside South Sulawesi, even if they are minoritas? Meskipun kalaupun misalnya mereka itu minoritas dari situ, minoritas bukan berarti hanya bukan hanya satu atau dua, tapi bisa jadi banyak, tapi jumlahnya tidak sebanyak masyarakat lokal. Thank you. Oke, very good question. Jadi kita tidak hanya linguistiknya, tapi sosionya juga. Karena ini sosiolinguistik, sosiologi bahasa ya. Kita, bagus sekali pertanyaan. Okay, thanks for the question. Well, okay, the first question. The first I open 3 questions, right? So kan sudah 3 yang menjawab, yang bertanya sama yang bertanya, jadi kita jawab satu. Bukan dia. Oh, oke. Miss Siti Nur Aisyah
The presentation notes that Bugis syllable structure follows A, C, vowel C patterns, and that stress typical falls on the final syllable. How might these two phonological rules work together to influence the rhythm and sounds of spoken Bugis poetry or traditional songs? Okay, so I will answer with Indonesian language. So dalam bahasa Bugis, struktur suku kata mengikuti pola si, fi, si. Artinya setiap suku kata minimal memiliki vokal dan dapat diawali atau diakhiri konsonan. Selain itu, tekanan atau stres biasanya jatuh pada suku kata terakhir. Kedua aturan fonologis ini secara bersama-sama membentuk ritme khas dalam bahasa Bugis. Kalau dalam puisi lisan maupun nyanyian tradisional, pola konsonan vowels konsonan menciptakan alur yang stabil dan mudah diulang, sehingga memudahkan penghafalan serta penyampaian secara oral. Penekanan di suku kata terakhir menambahkan efek musikalitas atau ada congkokan-congkokan begitu. Karena setiap baris atau bait seolah ditutup dengan aksen yang kuat. Hasilnya bunyi bahasa Bugis terdengar berirama, teratur, dan memiliki kesan melodius. Untuk contohnya akan disampaikan sama orang Bugis asli. Native speaker, ya? No, exactly. Penutur asli. Oke apa? Bugis apa? No, exactly. Bugis ini saya sebut Bugis Tapi- Tantoli. Oh, satu kampung dan saya. Yes. Di tol kota Sony. Oh, hanya orang Mandar di situ. Yes, Miss. I like to hear the song, yeah. Yeah, maybe just like what is the song, the title of the song is electric song. Who is asking? Okay, I can sing a song. Okay. What the title of the song? Dari pola 2 itu. Okay. Yeah. Wait a second. I will sing for you. But I saw the lyric first. Do you know the lyric? Oh. Okay. Wait a second. Nice song. Keep going. That's a very popular song. Banyak. Muri pancajilino tu dari watak kalemu letu capana rilino si padua wateru tapamu natapaku si rupana dena pada iya loratan rana topuri si toto matamu mataku halo siri polo dua mapada bunga si bawa dauna alemu pada udari masih di panlana si toto. Thank you. Give a bit of applause. Very nice song, yeah. It's very popular song. Yes. It's often sung in the wedding party or Yeah, the last is the final syllable, yeah. Yeah. Yes. Yes, Miss. Are you happy with that? Yeah, I'm very happy your voice, yeah, is so amazing, yeah. Curigain pesertanya.
hybrid ya, ada juga yang online. Okay, thank you. Well, the next question. Okay. Okay. Are there certain sound shifts in Buginese dialect in different regions such as Bone, Wajo, or Luwu? Please explain with example. Oke, jadi walaupun Bugis ini suku yang besar, tetapi memiliki seperti apa ya, kayak cabang-cabang juga di bawah. Jadi Subdialect, ada perbedaan dialect. antara Bugis Topeng, terutama yang dibilang tadi Bugis Bone, Wajo, sama Luwu. Nah, yang di perbedaan pertama itu ada pada vokal. Di dialek Bone sendiri cenderung mempertahankan vokal klasik seperti A, E, I, O, dan U dengan jelas. Sedangkan di dialek Wajo dan Luwu kadang mengalami perubahan vokal, misalnya vokal O berubah menjadi vokal yang lebih netral atau E, atau pengurangan vokal. Jadi kita kan sering dengar ada bahasa yang tambah NJ di belakangnya, ada juga yang kurang kata akhirnya itu. Contoh katanya di sini wanita atau makunrai di dialek Bone disebut makunrai, sedangkan di dialek Wajo makinrai. Untuk di Luwu sendiri tetap makunrai. Perbedaan kedua ada pada konsonan. Jadi pada Bone dan Wajo konsonan akhirnya seperti yang saya bilang tadi biasa tetap terucap dengan jelas, sedangkan pada Luwu konsonan akhir kadang melemah atau bahkan hilang seperti yang saya jelaskan di awal tadi. Yang ketiga, mungkin bisa jadi memang apa ya, Bugis itu kan sangat luas ya. Jadi saya berikan contoh kayak teman saya kan dari Sidrap. Nah dia itu kalau dia bilang di mana kau, kayak dia bilangnya kalau dalam bahasa Bugis kenroko, pakai k kenroko. Nah kalau di kampung saya itu kitegiko. Tapi the same meaning gitu ya, sama artinya tapi beda saja dialeknya ya. Kenroko sama kitegiko. Kayak gitu. Menambahkan juga itu kan dua yang kita beri contoh di bahasamu sendiri, yang Bugis lain lagi. Bugis apa? Bugis apa? Bugis Wajo. Iya. Kega Komondro. Jadi Kega Komondro, jadi ada perbedaan. Padahal maknanya sama tapi beda-beda tipis gitu. Kega Komondro. Iya seperti itu. Kayak ada juga yang Burane, tapi ini kan di sini contohnya ada Urane. Burane. Nah, kalau di Bugis Toli-Toli itu Burane, ada tambahan bu-nya lagi di depannya. Burane, kayak gitu. Itu saja. Mereka seperti itu. Mungkin untuk lebih ini, jadi tidak hanya pada dialek atau pengucapan, pada soundnya, tapi juga beberapa yang disebutnya vocabulary-nya. Jadi beda-beda. Iya, betul. Misalnya seperti rambut, pada beberapa suku tertentu mereka bilangnya welua. Tapi beberapa suku Bugis lainnya bilangnya gemuk, tapi itu sama-sama rambut. Jadi itu perbedaan antara wilayahnya lagi. So it's so complicated but funny. Okay, are you happy with that? Yeah, very happy. Thank you. Okay, thank you. My pleasure. Well, the next Last question. The last question. Ripaldi Paradiansyah, you want to add the answer, please? Yeah. Okay. Di mana posisi? Where are you now, Ripaldi? Posisi di mana? Me, Yes, Luwu. di Bangkai Kepulauan Kawan, sir. Okay, Bangkep ya. Not Pangkep, but Bangkep. Bangkep in South Sulawesi. Okay, keep going. Okay, thank you sure for answer the analysis question. So the question is, sorry, I forget the question. Can you
Okay. How do Buddhist migrants maintain their identity and social networks outside Sulawesi? Yes. Bagaimana perantau ya? Yeah. Perantau yang mempertahankan bahasa Bugis di luar Sulawesi, luar misalnya Makassar gitu ya. Yeah. Yeah, for example, there is one village ya, salah satu daerah di Kabupaten Banggai, itu kan imigran ya, perantau. Migrant. Itu membentuk kampung, orang bilang kampung Bugis. Jadi melalui kampung Bugis itu mempertahankan bahasa yang mereka bawa dari misalnya dari Bone misalnya mereka kan. Terus mereka datang ke Banggai dan ada salah satu kampung itu namanya kampung Bugis dan di situ semua orangnya berbahasa Bugis supaya apa? Mempertahankan bahasanya mereka supaya tidak apa ya istilahnya tidak lagi dilupakan, tidak lagi punah begitu supaya mereka tetap membawa adat mereka asli mereka supaya tetap dilestarikan gitu. Jadi itu salah satu yang ada di Kabupaten Banggai itu kampung Bugis yang ada di Batui. That's my answer. Okay, thank you for Ripaldi. Okay, sure. Oke, so untuk menambahkan jawaban dari Kak Ripaldi, di mana Kak Ripaldi memberikan contoh yaitu berupa kampung Bugis. Nah, di sini juga orang Bugis itu ada namanya, mereka ini sering membuat organisasi atau contohnya itu ada KKBM, Kerukunan Keluarga Bugis Morowali. Jadi mereka ini perantau atau migran yang berada atau yang tinggal di Morowali. Mereka membuat Kerukunan Keluarga Bugis Morowali ini sebagai salah satu wadah untuk mempertahankan seperti yang ditanyakan tadi Mem Setianingsih, bagaimana mereka untuk tetap menjaga identitas atau menjaga hubungan sosialnya, yaitu dengan melakukan atau membuat organisasi seperti kerukunan tadi. Jadi pada kegiatan-kegiatan tersebut mereka berfokus pada kegiatan sosial yang berhubungan dengan Bugis. Misalnya mulai dari ada acara bakat, menari Bugis, otomatis mereka berbicara dengan bahasa Bugis. Jadi di situ mereka tetap mempertahankan identitas mereka. Dan juga mengenai identitas ini, kita sekarang bisa melihat dunia luar seperti itu. Dan platform TikTok saja ada beberapa akun TikTok yang bisa kita lihat secara fisik orangnya dia tinggal di luar negeri, tapi dia membuat konten dengan menunjukkan bahwa dia orang Bugis, sehingga dia menggunakan bahasa Bugis dengan anaknya, dengan keluarganya. Jadi itu yang menarik perhatian. Jadi itu salah satu upayanya untuk menjaga identitasnya sebagai orang Bugis. Di sini kita berbicara tentang bahasa Bugis seperti itu. I think that's all. Okay, thank you for Eva and okay, are you happy for the answer? I'm very happy, and I just remember once in Pasar Parigi, ingat ini, biasanya saya dengar itu arisan. Nah, jadi dan itu maksudnya saya tahu bahwa yang berbicara ini kalangan orang-orang Bugis. Jadi ya saya baru menyimpulkan juga bahwa bisa jadi arisan itu juga salah satu bentuk untuk mempertahankan atau mempererat tali silaturahmi di antara para migrants itu tadi. That's it. Thank you. Okay, thank you. Okay, well, that's it for today, and thank you guys. Assalamualaikum. Give applause for Very good. Group 1 just discussed, presented the phonology of Buginese ya. Jadi membahas fonologi bahasa Bugis, tapi karena ini sosiolinguistik, tidak hanya aspek linguistiknya saja fonologi, tapi juga ada aspek sosial ya, aspek sosiologinya. Karena ini sosiolinguistik, sosiologi bahasa. Bagaimana penuturnya yang ada di tanah Bugis ya, dan yang ada di rantauan, di Toli-Toli, ya, di Morowali, di Marowola, di Toili, di Toli-Toli, Tuelei. Ini menarik karena Bugis adalah perantau. Bugis Makassar
mereka merantau sebagai pelaut dengan bahasa dan budaya mereka. Mereka sampai di Afrika Selatan ya, di Cape Town. Makanya masih ada peninggalan sejarah, bahasa, budaya. Kemudian juga di Annam Land di Australia Utara ya. Sebelum bangsa kulit putih orang Eropa datang ke Australia, di Amerika juga orang Inggris ya, sama dengan di Australia. Orang pelaut Bugis Makassar sudah duluan mencari teripang dan mereka berbisnis dengan orang suku asli, penduduk asli aborigin. Ya, termasuk sehingga ada di bahasa aborigin beberapa kosakata yang sempat ketika saya di Australia. Beberapa kosakata yang sudah masuk ke dalam bahasa aborigin ya, dari bahasa Bugis Makassar. Ya. Ini menarik ya, karena kita membahas dari aspek linguistiknya, dari aspek sosiologinya, sosialnya. Kenapa bahasa Bugis menjadi salah satu bahasa yang bisa bertahan, maintain, dan termasuk bahasa kuat, strong language. Ada bahasa yang weak language dan bisa endanger. Itu dalam aspek sosiolinguistik ya, dalam konsep sosiolinguistik teorinya, bahasa itu bisa punah. Pertama, bisa terjadi karena bahasa daerah, misalnya ada pasangan suami istri yang dari etnis yang berbeda, ya, intermarriage practice, sehingga anak-anak yang dilahirkan tidak akan menggunakan bahasa daerah karena di rumah biasa ibu dan bapak tidak menggunakan bahasa daerah kecuali kalau dibesarkan di Bugis speaking area, ya. Kemudian bahasa itu terancam punah kalau tidak diturunkan ya, pass on to the children lama-lama. Kemudian ada juga sikap bahasa ya, termasuk bahasa Toltoli karena sikap bahasa juga ya, anak-anak rasa minder menggunakan bahasa Toltoli di depan umum. Kemudian mereka malu kalau menggunakan bahasa Toli-Toli, takut kalau orang lain tersinggung tidak mengerti. Itu juga salah satu. Kemudian banyak yang pindah bahasa. Mereka mengaku sebagai suku Bugis, padahal mereka orang Toltoli asli. Ya saya sudah temukan ketika saya meneliti sosiolinguistik juga dengan penelitian Australia waktu itu. Ya. Jadi menarik ini untuk kita diskusikan lebih lanjut. Yang berikutnya kita akan yang di Zoom room, terima kasih sudah bergabung. Minggu depan insya Allah akan dilanjutkan dengan grup 2. Membahas apa grup 2? Grup 2 bahas topiknya apa? Ya, dialek Sulawesi ya. Oh, ini menarik sekali ya. Karena kalau bahasa Indonesia dialek Sulawesi kita dengar ya. Yang saya tertarik ini, coba saya sudah keliling juga seluruh Indonesia Timur ya. Saya sampai di Maluku, di sana ada Sultan Ternate dan Sultan Tidore. Saya tanya, kenapa logatnya ketika saya di Maluku, logatnya sama sekali di sini, di Toltoli ya, terutama kalau di sini tidak terlalu ya. Dia bilang ternyata Kesultanan Ternate sampai Toltoli Buol. Sama dengan bahasa Inggris dia keliling dunia, dia occupy, menjajah. Dia bawa bahasa dan budaya, sehingga orang di Indonesia Timur logatnya hampir sama karena Kesultanan Tidore waktu itu. Orang di NTT juga logat, coba dengar itu lagu Tabola Bale itu kan. Orang di sini bilang Tabola Bale, Tabale Bale. Kemudian mereka bilang dorang, torang, ngoni, ngana. Sampai di Papua itu bilang dorang, torang, ngoni, ngana. Itu kan ada aspek sosiolinguistik di mana ada kesamaan bahasa daerah dan dialeknya. Ini insya Allah minggu depan kita akan membahas dengan kelompok 2 bahasa Melayu, bahasa Indonesia, dan saya ke Malaysia yang lalu, 2 kali saya ke Malaysia, saya dengar mereka bahasa Melayu kan, ya menarik sekali, mereka suka bahasa Melayu. Ya, waktu saya juga di Australia, saya mau sholat Jumat, ada teman-teman orang Malaysia datang, Pak Muhtar duduk di mana? Jadi saya bingung. Saya bilang saya duduk di sofa. Ternyata bahasa Melayu Malaysia, duduk di mana, tinggal di mana. Makanya saya ingat, oh kartu penduduk. Ya, bukan kartu alamat kan? Duduk itu alamat. Alamatnya di mana? Duduk di mana? Ya, itu yang menarik ya.
Salah kita akan bahas juga dari aspek ini menarik saya. Thank you for joining this discussion. Your participation and contribution to the discussion are highly appreciated. Insya Allah kita akan bahas juga minggu depan untuk topik kedua. Give a big applause to the presenters. Thank you.